Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Yaitu yang pertama, masalah pertama kesenjangan akses pendidikan. Masalah utama adalah tidak semua Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. Penyebabnya karena keterbatasan infrastruktur atau sekolah rusak, jarak jauh, transportasi sulit, kondisi ekonomi keluarga, dan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dampaknya, tingginya angka putus sekolah, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah dan tinggi. Masalah kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Masalahnya, kualitas pengajaran dan hasil belajar berbeda-beda antara satu wilayah dengan lainnya. Penyebabnya karena kualitas guru yang belum merata, kurangnya fasilitas belajar dan teknologi pendidikan, dan sistem penilaian yang lebih menekankan hafalan daripada kemampuan berpikir kritis. Dampak, lulusan yang tidak siap kerja atau berdaya saing global dan ketimpangan mutu antar provinsi. Masalah ketiga, kualitas dan kesejahteraan guru. Masalahnya, guru adalah ujung tombak pendidikan, namun banyak guru belum mendapatkan pelatihan dan kesejahteraan yang layak. Penyebabnya karena rekrutmen dan distribusi guru tidak merata, kurangnya perhatian profesional berkelanjutan, dan gaji dan tunjangan yang belum memandai di beberapa daerah. Dampaknya, motivasi mengajar rendah, pembelajaran tidak efektif. Masalah yang keempat, kurikulum dan sistem evaluasi. Masalahnya, kurikulum sering berubah dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyebabnya karena kurikulum terlalu padat dan kurang menekankan keterampilan hidup. Dan evaluasi berorientasi pada nilai bukan pada proses belajar. Dampaknya adalah siswa cenderung belajar untuk ujian bukan untuk memahami, dan tidak terbentuk karakter dan kreativitas yang kuat. Permasalahan ketiga, permasalahan anggaran dan manajemen pendidikan. Masalahnya, meskipun anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN, penggunaannya belum selalu efektif. Penyebabnya karena birokrasi rumit dan tumpang tindih program, dan kurangnya pengawasan dan transparansi dan dana pendidikan. Dampaknya, dana tidak sampai ke sekolah yang membutuhkan dan program pendidikan tidak tepat sasaran. Masalah yang keenam, minimnya literasi dan numerasi. Masalahnya, tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Penyebabnya karena kurangnya budaya membaca, metode pembelajaran yang menonton, dan akses buku bacaan dan sumber belajar yang terbatas. Dampak yang akan terjadi, daya pikir kritis rendah dan kesulitan memahami pelajaran kompleks. Yang ketujuh, permasalahan dampak sosial dan ekonomi. Masalahnya, faktor kemiskinan, pernikahan dini, dan pekerjaan anak masih menghambat pendidikan. Penyebabnya karena tekanan ekonomi keluarga dan minimnya kesadaran pentingnya pendidikan. Dampak yang terjadi, generasi muda sulit keluar dari lingkungan kemiskinan. Yang kedelapan, permasalahan peran teknologi yang belum optimal. Masalahnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan belum merata. Penyebabnya karena infrastruktur internet lemah di daerah dan keterbatasan perangkat dan kemampuan guru. Dampak yang terjadi, kesenjangan digital antar sekolah, pembelajaran yang daring tidak efektif atau terutama pasca pandemi. Yang kesembilan, solusi dan upaya perbaikan. Yaitu yang pertama, pemerataan akses seperti membangun sekolah dan fasilitas di daerah terpencil. Yang kedua, peningkatan kualitas guru seperti pelatihan profesional dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Yaitu yang ketiga, reformasi kurikulum seperti
fokus pada karakter, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, seperti digitalisasi pendidikan dan pemerataan akses internet. Yang kelima, transparansi anggaran, seperti pengawasan dana BOS dan program pemerintah. Yang keenam, gerakan literasi nasional, seperti meningkatkan minat baca melalui perpustakaan dan kegiatan literasi. Yang terakhir, kesimpulan. Permasalahan pendidikan di Indonesia bersumber dari ketimpangan kualitas, keterbatasan sumber daya, dan relevasi kurikulum. Upaya perbaikan harus mencakup peningkatan mutu guru, pemerataan fasilitas, serta penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Terima kasih.